Bukunya mana? Masuk dulu. Balik. Ayo sebentar. Ini saya pegang mic, Bapak langsung aja. Pegang mic nggak sih saya? Langsung ya. Nggak sabar ya. Sini siapa? Pindah ya. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan media semuanya yang telah hadir di hari ini, yang telah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Anda semuanya. Di sini saya akan menerawang kondisi 2021, tapi saya akan sedikit mundur di akhir bulan ini menjelang 2021. Jadi buat yang semuanya mungkin mau nanti setelah saya ceritakan ataupun saya buka semua, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum semuanya berlanjut, karena biar nggak sepenggal-penggal nanti malah kurang bagus ya nanti hasilnya. Ada pertanyaan lagi yang mau dititipkan dulu? Apa lanjut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan di 2019 kemarin kan dari terawangan saya di awal tahun 2020 akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah. Itu kita membuka tabir dulu di 2020. Tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi permasalahan. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi saya nggak pribadi tidak mendoakan orang untuk sakit ataupun bercerai ataupun meninggal, tapi pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berikutnya dengan inisial dengan sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak, itu udah saya sebutkan juga. Dan mungkin ada yang juga memang belum terlaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir, nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi udah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir bandang, dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun seperti pemakaman yang sangat mewah, itu pun akan juga terendam air sebagian. Saya nggak mau menyebutkan situ ya, karena situ ada hal yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi dari terawangan saya yang inisial V kasus sudah ada juga ada satu keluarga yang kemarin ketangkap narkoba juga ada. Sini saya review sebentar. Juga ada kasus inisial G dengan skandal itu juga. Dan 2021 juga akan diwarai dengan skandal dan prostitusi juga masih ada juga. Jadi saya review yang untuk pertama udah saya sebutkan, saya akan langsung buka di 2021. Di akhir tahun ini dan awal tahun 2001, bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus. Ada di beberapa tempat dan banyak
yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi, dan itu juga tidak satu tempat. Tempat yang kita biasa wisata, ada beberapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 bulan kemarin bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala, dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang, tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Jadi yang di pesisir mungkin saat ini mungkin harus jaga-jaga, bukan untuk menakut-takuti, tapi memang akan ada hal yang tidak menyamankan semuanya. Dan rumah-rumah mewah yang kemarin udah diupayakan untuk tidak ada banjir, tetap akan ada banjir, karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Dan letupan-letupan seperti di Situbondo, apa di mana yang di Jawa Timur, itu juga akan mewarnai juga tambah banyak di Indonesia ini. Seperti Lapindo itu sebenarnya udah banyak, cuman ada yang terekspos, ada yang tidak. Tapi nanti akan ada letupan yang lumayan besar seperti itu. Dan ini mungkin bisa dicek di media juga, ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terjadi, dan kita kadang mengabaikan hal-hal seperti itu, tapi nanti akan meluap besar. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 saya sebutkan di 2019 bahwa ada beberapa macam fenomena alam, dan ini akan terulang lagi. Juga seperti saat saya bicara soal corona, tapi saya bilangnya bukan corona, Pagebluk. Di Pagebluk di 2017 saya sempat bicara bahwa akan ada Pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak keraperlip yang seperti kena kita binatang kena keserot lampu itu loh. Banyak hal yang bisa terbang di situ. Saya kira 2017 ke 2018, saya kira 2019, karena saya tunggu itu Pagebluk itu. Dan skalanya saya lihat juga enggak bisa mandang orang kita, kan campur, ada yang orang asing pun sekalipun, baik yang tergeletak di situ. Tapi begitu akhir tahun kemarin saya nunggu ada Pagebluk ya. Saya mungkin media berapa yang waktu wawancara ke rumah, kayak saya nunggu kayak semacam Pagebluk ini akan menyebar. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah Pagebluk ini, dan ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita, ini ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Karena memang kita seperti pergantian peradaban itu, tapi kita juga ada kembali ke zaman dulu, di mana depan rumah itu kita sediakan air ataupun cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini kita kembali ke peradaban itu, tapi sebagian juga memang ada yang sudah lebih canggih lagi, karena memang kita membutuhkan hal itu. Kita tidak bisa semuanya kembali ke masa lalu, tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positivitas kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa aja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana, dan semua akan baik-baik saja. Cuman secara ekonomi memang kita berantakan, dari nol pecah kita merangkak semuanya. Karena tidak gampang dalam kondisi seperti ini kita berjuang mencari rezeki, tapi yang kita bicarakan sekarang hanya mencari bagaimana kita menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, dan menciptakan kondisi mencari sisa dari apa yang kita upayakan. Tapi 2021 memang ada peningkatan secara ekonomi, tapi tidak bisa langsung seperti dulu-dulu lagi, perlu waktu 2-3 tahun kita baru bisa kembali sempurna.
Tapi kita 2021 kita masih bisa mencari sisa dan mencari berkahnya masih ada. Cuman mensiasati keadaan, karena kita harus yakin di saat kita diberi cobaan pasti ada satu hal maksud Tuhan, bagaimana kita berakal biar kita lebih baik dan lebih maksimal untuk mengupayakan hidup dan banyak bersyukur. Itu ya. Jadi saya jelaskan soal corona, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Sudah sekian waktu banyak pertanyaan soal corona. Jadi saya jelaskan soal corona, mungkin udah stopnya di situ saya bicarakan. Kita kembali ke tahap yang berikutnya. Terus ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjalin ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta, tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure, dan persahabatan itu menjadi suatu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu. Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah, dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Narkoba meningkat, prostitusi meningkat. Ada pertanyaan dari media? Dari sekalian saya jelaskan dulu. Ini jelaskan dulu Mbak, baru nanti ada. Baik, udah lagi nggak ada ya? Saya teruskan lagi ya. Sekalian ya nanti ya. Ada artis yang wanita, seorang wanita, mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu. Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama, dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Ada juga pernikahan yang kesekian kali ya, pernikahan ada di 2019. Saya sebutkan bahwa inisial V akan bertemu dengan janda dan mereka menikah akan ada di 2021. Pernikahan V dengan seorang janda akan ada di 2001. Silakan cek di media, terawang saya di 2019 atau 2020, dan itu akan jadi 2021. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Dari mulai sekarang saya hitung maju, sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan, kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya, amin. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, dan kapal itu salah satunya tenggelam, kebakaran hebat. Ada sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut ya. Nanti ada juga artis baru yang langsung mendobrak belantika musik, satu perempuan untuk ke musik, tapi satu cowok yang sangat bisa menyingkirkan saingan-saingan yang lama, dan ini anak luar biasa, seakan datang dari langit, seakan dia berinstan, tapi sangat bersahaja, langsung dia bisa booming seperti itu. Artis itu ada inisialnya, T-nya ada. Dan ini seperti kasus prostitusi, juga ada inisial T, ada inisial I, ada lagi inisial O,
O. Dan G berlanjut, kasusnya akan ke meja kepolisian, akan berlanjut dan tidak akan sampai detik ini aja, masih akan berlanjut lagi. Terus untuk persaingan di dunia pertelevisian sekarang memang agak mati, tapi nanti karena banyak hal-hal baru yang luar biasa yang bikin banyak ide anak remaja ini jadi luar biasa. Jadi masih banyak hal yang bisa digali dari pertelevisian, dan YouTube memang akan terus naik, tapi ada dunia pertelevisian nanti yang sinetron yang sangat hebat. Bioskop akan mati, akan meredam nanti bisa berjalan 2 tahun lagi, tapi sinetron akan mendatangkan bintang-bintang luar biasa dan itu di luar perkiraan. Yang kesekian lagi saya sebutkan, ada pelawak, ada huruf O-nya meninggal. Ya, pelawak udah senior, ada huruf O-nya meninggal. Ada juga kasus politik yang seakan disengaja, seakan halus permainannya, tapi ada untuk menjatuhkan salah satu dengan cara kematian. Jadi ada kasus seperti kasus pembunuhan direncanakan, tapi sangat halus pengerjaannya dan berkesan dia sakit, dan tokohnya sangat terkenal. Nanti akan melebar ke ke keluarganya semuanya dan akan terungkap siapa di balik dalang ini. Di tahun 2001 nanti jangan kaget kalau Anda lebih banyak menyambangi kepolisian, karena akan ada banyak kasus prostitusi melebar, narkoba, hukum merajalela, dan artis yang dianggap alim yang sebagian saya sebutkan di 2020 itu akan ada Anda jumpai di sana nanti. Kasus selingkuh dengan istri orang ini akan melebar, dan skandal seks atau artis, pejabat, dan beberapa public figure akan terungkap satu yang bikin heboh. Dari sekian yang saya sebutkan, saya tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas dia ada huruf S-nya. Dan ada juga LGBT akan melebar, ada kasus yang kemarin masuk, nanti keluar ada info lagi bermasalah lagi, dan dia masuk lagi. Kasus LGBT ada lagi. Dalam dunia hiburan, nanti banyak settingan, jangan sampai kaget, nanti kalian juga akan bisa membaca banyak settingan, banyak gimmick, banyak hal yang dilakukan, bagaimana bisa naik, bagaimana bisa terkenal dengan mereka buat satu permainan, walaupun tidak semua saya sebutkan di sini, tapi akan terbaca, dan itu akan seakan berlomba-lomba menjemukan di dunia hiburan, seakan tidak seperti sebijak mungkin kemarin kita berpacu dalam kondisi kita bisa ada di atas, tapi sekarang kebanyakan settingan digabung-gabung dan menjadi kejemuan, jadi cemoan banyak orang. Ada juga artis yang muda yang jadi pujaan banyak orang meninggal karena overdosis. Artis muda meninggal, ada hurufnya S, tapi ada juga di belakangnya ada M-nya juga. Jadi saya sebutkan huruf panjang, ada S-nya, ada M-nya juga. Jadi ada yang overdosis juga, dan karena kebiasaan yang dia lakukan. Jadi ini saya sebutkan tadi ada sekian terawangan, tapi yang saya khawatirkan saat ini lebih urgent adalah soal bencana alam. Hati-hati semuanya, karena jangan dianggap sepele. Dan ujungnya saya minum dulu sebentar ya, karena saya juga haus. Ini sudah saya sebutkan. Saya kasih pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan apa yang mau disebutkan? Ya. Yang lebih spesifik, silakan. Yuk, 10 pertanyaan pertama. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih kurang. Lebih banyak tahun lalu ya? Tahun kemarin 15, cuman ini penjabarannya mau tak tambah lagi. Ya. Kamu tahu orangnya itu?
Ya. Apakah bukan dengan salah satu tokoh agama, tapi yang Lain lagi kasusnya. Dia menyepelekan orang, ternyata orang itu punya power sendiri. Ya. Tidak hanya pemukulan, tapi ada konflik juga, konflik yang memanas dan ada fisik yang berjalan di situ. Jadi akan lebih di luar perkiraan, dan itu akan jadi heboh dan dia bisa masuk. Orang yang dipandang dia rendah, orang yang dianggap dia tidak ada levelnya, justru yang bikin dia menggiring dia ke sel dan akan membongkar siapa jati dirinya dan siapa orang di belakang itu semuanya. Kamu lebih paham kok di situ kok. Apakah ini video, apakah ini juga akan berujung di hukum? Kemarin saya sempat ada di media, saya ceritakan juga di MJ Entertainment juga ada bahwa kasus ini begitu meledak, saya kan langsung bilang bahwa ini akan langsung ke ranah kepolisian dan ini akan jadi konflik. Ini masih tarik ulur soal laki-laki siapa. Nanti juga akan kebongkar juga karena di luar perkiraan juga bahwa itu, tapi udah berkeluarga yang jelas laki-laki itu, dan dia akan banyak panggilan ke kepolisian soal kasus ini yang inisial G tadi. Berakhirnya memang akan ada masuk tapi tidak lama, tapi ada pertanggungjawaban sendiri dan memang bisa damai baik-baik, tapi merasakan dinginnya penjara sebentar ada. Sanksi sosial Pasti beban. Udah, dia masih punya rezeki, masih punya hoki, masih punya hal yang bisa diunggulkan walaupun tidak seperti kemarin-kemarin, tapi dia masih punya kans, punya jalan untuk bisa berdiri walaupun dengan menutup bagaimana dia punya beban mental sendiri dengan kasusnya. Pasangannya masih tetap setia. Gimana? Pasangannya masih tetap setia. Udah bubar. Ya, Mas. Saya ada 2 poin sebenarnya yang saya tanya. Apa? Pertama, dari tadi saya mendengar terawangan Mbak Yu, kayaknya negeri ini masih dalam kondisi yang morat-marit. Iya, betul. Apakah ada pertama nih, apakah ada titik cerah nggak di 2021 nanti yang bisa membuat bangsa negara ini ada sedikit ketenangan, happy gitu loh menghadapi 2021? Kalau katakan titik terang, ada bertahap, tidak bisa langsung full. Tapi di sini kita tuh mengumpulkan nol pecah jadi satu bentuk nol untuk biar lebih terbentuk dan bisa tinggi. Kita nggak usah takut dengan kondisi apapun itu karena hidup mati manusia sudah ada yang ngatur semua. Kita sebutnya berusaha, tapi di negara kita masih bisa makan walaupun kita tidak merdeka di negara sendiri, tapi setidaknya kita sebagai anak bangsa kita bisa buktikan bahwa kita bisa percaya pimpinan berikutnya bisa membawa kita lebih baik lagi. Ataupun walaupun sekarang kondisi seperti ini, semoga kita mendapatkan haknya sebagai warga yang baik dan adil semuanya. Yang kedua, kan kemarin lagi rame-rame soal dapat PKN antara ormas dengan Iya. pemerintah. Ini memicu juga nggak akan ke 2021 akan berlanjut? Sebenarnya kalau kasus seperti itu udah hampir tiap kesempatan atau waktu ada ya. Kita ribut dengan soal ormas ataupun agama ya. Tapi kan kita tuh kadang masih ada sistem kayak apa? Kita tuh mungkin dari sedini mungkin harus ada dibudayakan, ada budaya malu, budaya tanggung jawab dan budaya yang tahu diri. Di saat kita mengeluh-elukan salah satu orang, sedangkan orang itu belum tentu dan tidak semestinya diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu fanatik dengan satu hal, ikut-ikutan jadinya akan runyam. Dan itu budaya malu, saya kenapa bisa bilang itu? Budaya malu makan uang negara, makan uang rakyat. Terus ditanamkan sedini mungkin. Karena kita mungkin pendidikannya kita mungkin kurang penanaman perasaan kurang malu, kurang percaya diri tadi kurang ditanamkan. Karena kadang-kadang kita tuh udah tahu nggak mampu, nggak udah tahu kita itu salah, tetap dilakukan dan tetap duduk di kursi dengan percaya dirinya, padahal masih banyak orang yang bisa diunggulkan di situ. Dan ditanamkan juga budaya tanggung jawab. Kita tuh kadang-kadang udah punya pegangan uang, begitu ada masalah dilepas masalahnya, kitanya aman, dianya pergi. Itu banyak konflik seperti itu seakan cuci tangan. Dan korupsi itu akan tetap merajalela, tapi korupsi berjamaah memang di 2020 ini yang banyak. Ada terawangan sosok Soal G kembali, yang Mbak Yu kan menerang di 2021 ya. Artinya sosok G ini sendiri tertahannya di 2021 atau? Ya.
2020 ini pun kan kasusnya akan bergulir terus, dan memang ada pada perdamaian, tapi tetap ada kepolisian tetap akan minta pertanggungjawaban, itu tetap ada, dan agak perlu proses lama. Bertahannya di Kepolisian enggak ditahannya nanti di 2021 ini 2020 ini sudah ada hal semacam itu, sudah ada pertanggungjawaban, cuma perlu proses dan tidak selesai 2020, akan menambah di awal tahun masih ada. Baik, masih ada yang menarik dengan sosok Luna Maya. Masih akan sama seperti kemarin atau Sebenarnya seperti ini kan terawangan saya di 2000 di beberapa media ataupun di beberapa televisi waktu saya syuting. Sebenarnya Luna Maya itu tahun ini bisa nikah loh, kalau saya bilang. Sebenarnya bisa nikah, tapi mungkin banyak pertimbangan kalau dia menikah di tahun ini. Tapi sebenarnya dia sudah menemukan orang yang tepat di samping Luna Maya, cuman dari laki-laki kandidat kemarin yang dipegang memang ada kecenderungan dia yang bukan yang negeri sebelah ini, tapi dia memang sedang proses bagaimana dia mengambil keputusan. Kan dia orangnya sangat perhitungan dan sangat banyak hal yang dipertimbangkan menyangkut masa pribadinya dan masa lalunya. Jadi dia sangat sangat teliti sekali dan tidak mau gegabah lagi dan takut keliru, seperti itu. Seperti menjadi tahun yang menikah para artis. belum tentu juga, karena baru menikah tahun ini, tahun depan juga cerai juga banyak juga gitu loh. Karena seperti Ayu Ting Ting pun sebenarnya udah siap, tapi juga garisnya Ayu Ting Ting menikah agak setahun 2 tahun, tapi setelah itu bubar juga ada. Garisnya memang seperti itu. Untuk yang masih mengikuti Bayu. Siapa? Sama Lila. Oh lah. Masih dengan settingannya atau menikahkan? Dari pertama 2 artis itu timbul di acara perkawinan mereka, di perkawinan sahabatnya itu, mantannya mereka, sebenarnya itu udah gimmick, udah settingan. Karena momennya tepat di saat mereka diangkat dengan ceritanya masing-masing yang hampir sama, bergulirnya rezeki luar biasa buat mereka dan seakan itu pasangannya luar biasa. Tapi memang semuanya adalah settingan dan membawa satu sama lain, membawa impactnya satu sama lain, membawa keuntungan, dan yang untung segini yang paling banyak adalah Bilarnya. Lesti sudah punya nama, tapi ada Bilarnya masuk ke situ dan seakan jadi dulu Selamat yang luar biasa, jadi pemuda yang didam-damkan. Tapi di situ memang settingan. Begitu nanti udah waktunya selesai, ya udah nggak ada bekasnya lagi. Tapi memang tahun ini memang banyak sekali settingan. Nggak, gimana? Bisa dibilang tidak berujung di pelaminan Bayu. Tidak akan. Jadi mungkin si pandemi. Bertanya dari hatinya Rizky Bilar, tidak akan ada pernikahan di situ. Ayo, mungkin kalau yang baru menikah oleh Sule sama Natali. Oh, Sule sama Natali. Saya kenal Natali Hauser itu udah dari sekitar ada 7 tahun berapa? 7 tahun 8 tahun lalu. Dia sering main ke Bandung. Kalau dia galau dia larinya ke saya. Malam pun dia setir sendiri ke Bandung, nangis. Mbak Yu aku pengen dipeluk, Mbak Yu aku pengen diajak tidur bareng. Dalam arti dia kalau ngobrol sukanya tidur bareng sambil ngobrol. Kita kadang sampai begadang pun sama kita bertiga sama bibi saya. Secara pribadi saya sayang sama Natali. Dia pribadi yang baik dan dia pribadi yang bertanggung jawab dan keluarganya. Jelek baiknya Natali kurang lebihnya saya tahu, tapi tidak untuk konsumsi publik. Tapi yang jelas seorang Natali seorang yang bertanggung jawab. Dia jungkir balik buat keluarganya, dia jungkir balik buat kehidupan dia pribadi. Dia menahan air mata itu. Saya tahu air matanya Natali seperti apa. Mungkin bibi saya juga mungkin sebagian juga menyaksikan itu. Kalaupun sekarang dia dengan Kang Sule, setidaknya Natali nitip diri. Jadi dia udah lelah dengan perjuangan dia. Selama ini dia mencari rezeki dari mana itu sudah judulnya. Secara garis besar juga Natali tipe perempuan yang bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Jadi tidak ada salahnya dan tidak susah dia untuk bisa masuk dalam keluarga Kang Sule. Tapi yang jelas saya tahu air mata Natali seperti apa. Dan saat ini mungkin bahagianya Natali seperti itu. Walaupun ada hal yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Perlu perjuangan buat Natali untuk semua bisa duduk di samping Kang Sule dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Karena karakter Natali orangnya selengean, orangnya rame, orangnya baik, orangnya bisa ngayomi, bisa tanggung jawab dengan penyayang. Dia tipe penyayang dan dia tipe yang gampang membaur dengan orang.
Tapi dia emosinya memang juga kadang meledak. Dan karena dia kan di badannya itu memang ada suatu hal, memang dari kecil, dari bayi. Jadi kalau dia nggak bisa ngontrol emosinya, kadang yang keluar dari badan itu lain. Saya sudah beberapa kali saya menemukan itu kondisi kalau pas dia lagi panik, dia lari ke Bandung cuma minta, Bunda, Mbak Yu saya dipeluk, biar dia tenang. Dan dia, saya terakhir komunikasi di saat dia kasus dengan siapa tuh yang kemarin ribut sama di kafe itu loh. Gatan itu ya, siapa si Leoni, dia tahu ya. Kita waktu itu visi sama Natali. Saksinya itu satu itu wanita satu itu dia memang sangat gusar. Jadi dari beberapa terawangan yang saya sebutkan waktu itu sama Natali, kamu akan seperti ini, kamu akan ketemu Duda, kamu akan nikah. Natali, kamu akan bertemu dengan ini, kamu akan jadi seperti ini. Itu di luar perkiraan dia semua. Begitu dia terjadi, dia teriak-teriak waktu itu, Mbak Yu, aku saya jadi seperti ini. Tapi saya ini om dari record, saya nggak bisa bicara di situ. Saya bilang ya udah nikmati aja, karena memang kondisi jalannya seperti itu. Dia dengan berapa laki-laki dengan ibadah menjalin hubungan dengan berapa seperti Indra, dengan berapa laki-laki, juga dengan paranormal. Kemarin saya sempat lihat itu. Saat ini dia nitip diri ke Kang Sule, dalam arti dia udah pasrah dan kepengen membentuk rumah tangga yang benar. Saatnya dia kepengen seneng pikirnya, kepengen nyaman, punya pendamping yang bertanggung jawab. Karena dia butuh sosok suami itu seorang kebapaan. Dia kehilangan figur kebapaan, dia nggak ada. Berarti dia dari kecil memang figurnya bapak itu dia mencari itu. Dan saya tahu bagaimana dia bertanggung jawab dan bagaimana dia bekerja siang dan malam untuk tanggung jawab dengan keluarganya dan adik-adiknya. Untuk Kang Soleh hubungan mereka akan panjang, cuman konfliknya akan ada, berapa rumor, berapa hal yang akan timbul setelah ini menikah ini. Jadi masih banyak hal yang akan konflik, nggak ada hubungan yang mulus, nggak ada. Lebih indah itu ada ributnya, cuma jangan terlalu sering ribut gitu. Tapi di sini ada konflik nanti, beberapa rumor yang di luar perkiraan Natali dan Kang Soleh, dan itu akan jadi konflik, tapi sama mereka jalani nggak ada masalah dan panjang. Walaupun nanti akan ada konflik, tapi panjang, dan panjang seberapa, masih ada berapa tahun. Gimana? Nah, ini sama Vicky tadi saya bilang. Vicky itu kan itu gimana ya, flamboyan banget ya. Saya sendiri pun kalau ajak ngobrol sama Vicky, dengarnya sampai saya terpaku. Karena dia tuh pintar ngomong, pintar ngerayu, emang bahasa dia termasuk, saya bilang dia laki-laki pintar kok menurut saya. Tidak gampang menjadi seorang Vicky, laki-laki dengan sekian detik dia bisa merayu, dia bisa bicara, dan dia orangnya nyaman banget, enak, humble banget saya bilang. Cuman dia memang dengan modalnya itu dia kadang buat konflik diri sendiri, dan buat keributan, dengan buat penipuan, dan ada beberapa kasus seperti perkawinan juga gagal lagi juga iya. Garisnya Vicky nggak akan bisa satu istri seumur hidup, nggak bisa. Dia akan terus gunakannya seperti itu. Dan sama Kaina ya, sama Kaina dia akan jalan. Bisa jalan nikah bisa. Kan tadi saya bilang akan pertemuan di 2001 akan ada pernikahan. Walaupun tidak akan lama, tapi akan ada pernikahan itu. Tapi sekarang saling menjajaki, masih settingan dulu, gimana nyamannya dulu, bagaimana nyari feel-nya dulu. Setelah itu baru mereka kalau memang dapat, mereka jalan. Tapi tahun depan Vicky sendiri bakalan kena bully lagi nggak, Pak? Kalau kasus dia kan tiap waktu ada. Iya. Kasusnya Vicky itu ada tiap waktu. Kan memang dia tipe-tipe orang yang mencari masalah. Kalau nggak ada masalah tuh Vicky gatel gitu loh. Tapi Vicky itu orangnya baik banget loh. Vicky itu orangnya baik banget. Vicky itu orangnya tanggung jawab dengan keluarganya. Walaupun kamu ngomong sampai dia bikin terenyuh tuh memang benar. Karena memang modalnya Vicky itu pintar bicaranya. Tapi emang konflik akan ada di 2021, tapi tidak seheboh dengan soal percintaan, tapi soal kasus uang juga. Itu masih banyak yang curiga kalau ini settingan lagi. Kan tadi saya bilang, memang ada saat ini mereka mencari feel-nya dulu, mereka masih settingan dulu, tapi memang mereka ada arahnya ke sana. Kalau cocok jalan, kalau enggak ya udah. Simpel mereka menjalani secara dewasa. Ada lagi? Untuk Atta Aurel itu sebenarnya kan memang mereka pengen menikah muda ya. Dan mereka punya harapan tuh bisa nikah tahun ini. Dan mereka maksimal tahun depan tuh mereka udah nikah, maksimal tahun depan.
moga-moga akhir tahun ada berita perkawinan yang baru lagi dari artis muda. Tapi jangan sampai mereka sekarang tahun depan udah pisah. Kan banyak seperti itu. Ini banyak perceraian disembunyikan loh. Mereka udah seakan masih baik-baik tapi udah cerai. Ya. Apalagi? Ada lagi? Ya. Siapa? Udah? Coba Mas. Tadi katanya kan artis di tahun 2021 ini ada datangan artis yang seperti Iya. itu langit. Apakah artis tersebut mampu untuk meredupkan artis-artis yang di tahun ini sedang naik? Tadi saya bilang ini artis datang seperti dari langit karena apa? Dia bisa mengubah suasana sinetron yang tadinya arahnya ke sana, kiblatnya artis itu dia bisa menyelinap dan membuat artis yang lain tenggelam, itu ada. Dan itu masih ada di akhir tahun ini pun nanti akan sudah mulai ada tanda-tanda dan 2021 akan kelihatan. Dan seperti artis ini yang saya utamakan, artis yang baru, pendatang baru yang luar biasa, yang laki di dunia perfilman, di sinetron, yang perempuan ditarik suara. Itu akan ada kandidat baru dan luar biasa. Dan banyak kasus seperti tahun ini yang kita pikirkan saat ini lebih kecenderung bencana alam, fenomena alam, terus gunung Merapi, gunung yang erupsi, pesawat, narkoba, hampir tiap tahun ada. Artis yang dikira di depan layar sangat alim juga bermasalah dengan sahabatnya, dan masih banyak lainnya. Bila Resti kemungkinan akan bergeser nggak oleh artis ini? Maksudnya? Rating Bila Resti saat ini kan tinggi gitu. Jika 2021 bisa tergeser nggak oleh artis tersebut? Masih ada, dia akan settingan, nanti akan banyak artis lain lagi. Mbak, ini soal Oh iya. Boleh 1, 2. Lagi sini boleh matanya 1, 2. Oke. sorry, Mbak, ikut pose Pak. 1, 2. Ayo. Bayu, buat pose saya.